Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri ketika marketnya berbalik? Ini ketika lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang market ini berbalik. Ciri ketika market mulai berbalik. Nah, saya menyampaikan yang paling gampang, yang sederhana, yang kita mudah mengenali. Yang pertama, lihat ada loss momentum, ya, ada loss momentum. Apa loss momentum? Loss momentum ini adalah ketika tren di ujungnya sudah mulai berkurang, volumenya mulai berkurang, bahkan menjadi sumbu. Ini adalah loss momentum, dia berpeluang akan berbalik. Tentu loss momentumnya ini bukan datar, harus ada tren, bahkan mendekati level, bahkan mendekati range-nya. Namanya loss momentum. Contohnya seperti apa loss momentum? Perhatikan ketika dia naik atau turun. Yang selalu kita amati adalah bagaimana perjalanan candle-nya sebelumnya. Ya, perjalanan candle itu seperti apa? Dan harus ada tren di sana. Contoh misalkan begini, ini bergerak turun, yang kita lihat, yang kita amati, yang dominan. Kalau ini, yang di sini wilayah ini adalah masih wilayah yang agak datar. Nah, yang wilayah tren itu ada yang merah-merah ini. Perhatikan yang merah-merah ini tebal, masih tebal tapi berkurang. Ada koreksi kecil tapi dikembalikan, masih merah dominan, merah lagi dominan. Ada koreksi kecil dikembalikan lagi, merah lagi. Jadi ini masih kuat di sini, walaupun mulai berkurang tapi kuat, masih kuat sellernya. Nah, di sini mulai berkurang, mulai kecil, jadi volumenya mulai kecil. Bisa jadi ini di levelnya. Ya, oke, kita lihat atau ringnya terpenuhi ya, range hariannya terpenuhi. Kita perkecil, belajar kita untuk melihat sebelah kiri. Kalau sebelah kiri sulit kita lihat, ya kita bisa gunakan itu yang terdekatnya. Yang terdekat menjadi levelnya. Sekarang yang terdekat adalah levelnya, maka ini menjadi levelnya. Setelah itu ada perubahan warna di sana, ada loss momentum diikuti oleh perubahan warna. Yang paling penting ada loss momentum diikuti oleh perubahan warna. Kita bisa hilangkan seperti ini. Jadi tidak harus kita menggunakan garis periode, karena untuk membaca arah itu secara kumulatif kita bisa lihat secara struktural, ya, candle yang terbentuk mulai berubah warna. Ada perubahan warna ini yang volumenya tebal, dengan volume yang tebal tidak ada penolakan, ini mengindikasikan tadi namanya momentum, berpeluang lanjut tadi. Maka entry kita bisa di sini, entry kita bisa di situ, entry-nya buy. Targetnya di mana? Targetnya bisa di level terdekatnya di sini, bisa di sini. Yang paling gampang ya kita menggunakan 200, 300 atau 400 dari titik entry-nya. Nah, 300 itu mungkin hanya sampai di sini, kita exit, tidak masalah. Tergantung target kita berapa per transaksi. Nah, biasanya kalau di trading rata-rata yang cepat 200 sampai 300. Kalau scalping ya sekitar 50 sampai 100. Di trading bisa langsung 600 tapi butuh waktu yang agak lama nanti. Kemudian perhatikan ketika dia terus bergerak naik, ya terus bergerak naik. Ini strukturnya kita perhatikan. Volume bodinya makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Dari situ minimal ada gambaran kita, sudah ada gambaran, oh ini sudah mulai habis. Trennya mulai selesai. Di sebelah kiri ada level di situ. Ini mengindikasikan tren sudah berakhir. Nah, tren sudah berakhir ketika sudah ada warna yang berubah, sehingga warna berubahnya merah. Entry kita itu di candle selanjutnya di sini. Entry kita. Targetnya di mana ya? Soalnya dengan transaksi kita per transaksi berapa target kita? 300, 400, 500 atau bahkan hanya 200 saja silahkan. Atau di sumbunya begini boleh saja. Yang terpenting jangan di atas 600 satu hari karena akan sulit nanti. Ya, seperti itu ya. Naik dan turunnya kita amati, namanya loss momentum. Berikutnya yang kedua,
Yang kedua adalah rejeksi atau multi rejeksi. Rejeksi ini apa? Rejeksi ini adalah penolakan. Penolakan ini apa? Identik dengan sumbu. Sumbu yang panjang. Nah, biasanya sumbu panjang ini diikuti perubahan warna juga. Diikuti perubahan warna. Kalau sumbunya sangat panjang ya bisa jadi langsung berbalik. Sumbu yang panjang atau multi rejeksi, banyak sumbu ya. Dan harus diawali dengan tren, bukan datar. Harus diawali dengan tren. Tren itu seperti apa? Tren itu ya arahnya begini. Arahnya jelas begini. Ya, arahnya jelas. Contoh misalnya ini yang paling gampang ya. Turun, kemudian di sini ada rejeksi namanya. Bukan multi tapi rejeksi saja. Kemudian konfirmasinya berubah warna. Konfirmasinya berubah warna. Di sini entry-nya. Kita di situ, buy. Lah itu kan turun pada akhirnya. Diingat yang kita lakukan untuk analisa adalah untuk menentukan peluang titik entry-nya. Setelah itu apa? Tujuan kita adalah profit. Kalau sudah profit kita exit, bodo amat dengan pasar mau naik mau turun. Mau turun kita manfaatkan, mau naik kita manfaatkan. Contoh kita ngambil posisi buy di situ. Jangan dikira kecil-kecil ini tidak menguntungkan. Ini target kita cuma 300 saja gampang sekali. Bahkan tidak butuh waktu lama. Hanya butuh satu candle saja. Berikutnya sudah dapat keuntungan kita 400 sekian. Jangan dilihat dari volume kecil tapi berapa jarak dia pergerakannya. Minimal kita sudah exit dari profitnya, bahkan 600 pun masih kita dapatkan di dalam 4 candle. Ya, 3 candle sudah mendekati, 4 candle sudah kita dapatkan. Tidak perlu menunggu turun dulu, sudah exit dulu kita. Itu kira-kira seperti itu ya. Sama dengan yang lain, nanti kalau ada rejeksi yang panjang ya. Nah ini namanya multi, kalau ini namanya multi. Ini multi rejeksi. Ada penolakan yang banyak, tidak hanya satu, bahkan lebih dari 2. Ini namanya multi rejeksi. Konfirmasinya ketika sudah mulai berubah warna. Penolakan, berubah warna. Entry kita di sini. Baik. Sehingga harus banyak menunggu memang. Sekali lagi tadi, menunggu adalah bagian dari kerja kita. Ya, bagian dari kerja. Satu kesatuan menunggu itu adalah bagian dari kerja kita. Bagian dari proses untuk kita mendapatkan peluangnya. Targetnya kalau cuma 300-400 gampang sekali. Bahkan ini sampai di ujung sampai 700. Oke, ini yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah momentum kuat yang diikuti perubahan warna. Momentum kuat ini biasanya diikuti perubahan warna. Perubahan warna. Nah, biasanya momentumnya kuat itu candlenya tebal, tidak ada sumbunya, tiba-tiba dia berubah warna. Ini menjadi petunjuk market itu akan berbalik. Apakah selalu? Namanya probabilitas. Ya, tidak ada yang 100% mutlak. Yang paling gampang, paling penting kita bisa lihat ada market yang betul-betul kita lihat di situ ada momentum dulu, ada momentum yang kuat. Kemudian dia harus ada tren. Bukan di tengah-tengah tapi di ujung trennya. Ada banyak contohnya, misalkan dia bergerak naik kuat atau turun kuat yang tidak ada penolakan atau momentum yang besar, tiba-tiba nanti dia berubah warna. Ya, contohnya kalau saya lihat kan ini, contoh di atas ini. Ini adalah bagian dari contoh. Dia bergerak kuat sekali, di ujung-ujungnya tidak ada, ini ada momentum yang kuat. Dari momentum itu candle yang kuat sebelumnya melemah atau candle yang sebelumnya biasa menjadi jauh lebih kuat. Di ujungnya bisa jadi ini adalah range harian, sudah terpenuhi 1 hari. Diingat di emas ini rata-rata pergerakan harian ya. Rata-rata tertinggi dan terendah itu antara 1.600 sampai 3.000. Jadi harian itu kalau kita kontrol Y nanti akan ketemu batas harian dengan time frame H1 tertinggi dan terendahnya di antara 1.600 hingga 3.000. Kita ukur dari sini. Nah, 2.000 sekian. Kemudian kita bandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini sampai ini kecil. 2 hari yang lalu sejauh mana kita
kita lihat 2 hari yang lalu di sini. Nah, dari sini kalau kita lihat ini panjang-panjangnya, nah hampir mendekati, maka kita bisa gunakan ini atau ini. Pertama ini dulu. Nah, sudah dilewati, maka kita gunakan yang lebih panjang. Ketika sudah mendekati level, mendekati range-nya, maka berpeluang akan memantul, apalagi di situ ada petunjuk. Di situ ada momentum yang diikuti perubahan warna yang kuat, jauh lebih kuat. Maka kita bisa entry di sini, sell. Targetnya jangan jauh-jauh. Kalau kita pengen lebih aman, profit masuk kantong, profit masuk kantong. Profit yang sudah kita ambil itu sudah pasti jadi milik kita. Kita bisa withdraw. Profit yang besar yang belum kita close itu bisa jadi minus nantinya. Jadi kita hanya dipameri, oh profit tadi saya banyak. Tetapi kalau tidak cepat di close, dia berubah bergerak naik atau berbalik dari yang ditransaksikan. Sehingga bisa menjadi minus. Yang harusnya tadi kita bisa buat beli makan, buat withdraw besok, tidak jadi. Nah, nanti makanya berapa targetnya sesuaikan dengan style kita, ya, dengan target masing-masing. Oke, mungkin 3 ini yang menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan nanti bisa mempraktekkan dari materi ini. Setidaknya ada ciri-cirinya, market naik, market turun. Kemudian perhatikan ada retracement, ada retest, ada reversal.